Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di surga, Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti bagian firman Tuhan ini dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Apa yang kita akan coba renungkan ketika kita melihat siapa diri kita. Ketika kita melihat siapa sih kita, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita. Saudara, kalau saya coba tanya ke saudara satu-satu, mungkin tidak mudah bagi kita untuk mengatakan apa yang menjadi kelebihan kita. Tidak mudah bagi kita untuk bisa bilang, aku tuh lo bisa ini, aku bisa ini. Seringkali yang terjadi, kita justru lebih mudah untuk mengatakan kekurangan kita. Tapi saudara sadar nggak, yang menarik tuh gini. Ini yang pernah lah saya temukan, bukan saya sering gitu ya. Waktu kita merasa aku lemah, waktu aku merasa nggak punya kelebihan, lalu yang menjadi sikap kita apa? Apakah kita bisa menerima kelebihan orang lain? Apakah kita bisa bersyukur, terima kasih Tuhan, dia dapat itu. Aku mau berdoa, bersyukur karena dia dapatkan itu. Ketika ada orang yang mau menolong kita, kayaknya kamu baru lemah, kamu perlu aku tolong. Apakah kita dengan senang hati bilang, tolonglah aku siap untuk dibantu. Saudara, kadang bahkan kita malah marah, kadang kita merasa, aku lebih hebat kok dari kamu, padahal tadi kita merasa nggak hebat kan. Saudara, kadang gengsi, kadang bahkan kita iri karena ternyata kenapa sih kok orang lain bisa lebih baik dari aku. Saudara, natur manusia berdosa adalah selalu hidup menuruti keinginan dirinya sendiri. Bagaimana dia egois, bagaimana dia selalu memikirkan apa yang menyenangkan hatinya. Saudara, kalau lihat Filipi 2, di situ dikatakan di dalam Kristus ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, belas kasihan. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian, dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri tetapi juga kepentingan orang lain. Kalau saya boleh tanya, mudah nggak sih ini dilakukan, saudara? Apakah kita sudah melakukan semua list yang ada di sini? Atau ternyata yang kita lakukan itu yang sebaliknya? Saya nggak usah detailkan, sebaliknya berarti kan mencari kepentingan sendiri, aku nggak mau peduli, tidak satu tujuan dengan yang lain, aku mencari apa yang menyenangkan hatiku. Akhirnya sebagai tubuh Kristus, kita tidak bisa menjadi orang-orang yang saling mendukung, saling menguatkan, yang ada kita mungkin malah saling menjatuhkan. Tentu bukan itu yang Tuhan mau. Bagaimana orang bisa melihat Kristus kalau tubuh Kristus sendiri tidak ada di dalam satu tujuan, tidak ada di dalam satu arah yang sama, tidak ada di dalam satu perjuangan yang sama. Aku mau saling mendukung satu dengan yang lain. Saudara, kalau kita mau itu solusinya cuma satu. Menaruh pikiran dan perasaan kita di dalam Kristus Yesus. Percaya kepada Dia, menjadikan Dia sebagai juru selamat kita. Kenapa? Waktu kita melihat kepada Kristus, kita bisa melihat bagaimana Dia tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Bagaimana Dia adalah Allah yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba menjadi seperti manusia. Merendahkan diri, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itu inisiatif Tuhan yang begitu mengasihi manusia berdosa. Karena kasihnya dia memberikan anaknya kepada kita. Saudara, dia lakukan itu karena kita menjadi bagian penting di dalam hidupnya. Sebagai orang-orang yang sudah merasakan kasih Tuhan, apakah masih bisa kita hidup mencari kepentingan kita sendiri, saudara? Karena itu kalau kita mau hidup seperti yang Tuhan mau, lihatlah apa yang Kristus lakukan. Dia begitu mengasihi kita, kita berharga di hadapannya. Dia melakukan apa yang manusia butuhkan. Karena itu ketika kita sudah melihat apa yang Kristus lakukan dalam hidup kita. Siapa sih kita sebelum kita mengenal Tuhan, saudara? Kita orang yang tinggal di dalam dosa, yang tidak punya pengharapan, yang hidup kita mungkin begitu buruk. Tapi ketika kita bersama dengan Dia ada pengharapan. Karena itu bukan aku lagi, tapi aku mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Salah satu yang Tuhan mau apa?
tentu kita melakukan sesuatu untuk orang lain. Supaya mereka bisa merasakan kasih Kristus. Supaya mereka bisa melihat bagaimana Tuhan juga bersama dengan mereka. Supaya kita bisa saling mendukung, supaya kita bisa memiliki hidup yang lebih baik di dalam Tuhan. Inilah hidup kita. Di tengah segala perbedaan yang kita miliki, Kristus mempersatukan kita. Percayalah kepada Dia. Teladanilah apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Bukan untuk kepentinganku, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Menjadi berkat bagi sesama kita. Saling menguatkan, saling mendukung. Sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Melalui hidup kita. Melalui persekutuan kita sebagai saudara-saudara seiman. Mari kita berdoa. Mampukan kami Tuhan untuk meneladani Engkau. Kristus menjadikan kami sebagai yang utama. Biarlah kami menjadikan Engkau sebagai bagian yang utama di dalam hidup kami. Kehendak-Mu yang kami lakukan. Menjadi berkat bagi sesama. Kami mau mengasihi sesama kami. Kami mau saling mendukung dan menguatkan. Kristus yang diberitakan, nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.